tiada dendam. Mazmur pasal yang keempat, ayat kedua sampai keenam. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Suatu kali, ada seorang anak laki-laki bertengkar dengan kakaknya, dan pengalaman tersebut meninggalkan perasaan pahit di dalam dirinya. Saat kakaknya ingin meluruskan permasalahan, ia tidak mau mendengarkan penjelasannya. Bahkan, ia tidak mau berbicara dengan kakaknya seharian. Waktu tidur pun tiba, dan ibu mereka berkata kepada sang adik, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu perlu mengampuni kakakmu sebelum tidur? Ingat, Alkitab mengatakan kepada kita, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sang anak tampak kebingungan. Ia berpikir sebentar, lalu berkata, tetapi bagaimana caranya agar aku bisa mencegah matahari tidak terbenam? Sikap yang ditunjukkan oleh sang adik mengingatkan kita akan sikap sebagian orang Kristiani. Mereka marah kepada seseorang dan menyimpan dendam. Saat dihadapkan dengan sikap mereka yang tidak bersedia mengampuni dan diminta untuk meluruskan permasalahannya, mereka justru menghindar dan tidak mau menaati perintah kitab suci yang jelas. Memang benar, kita tidak dapat mengubah hati orang lain. Kita tidak bisa mengubah sikap orang lain terhadap kita. Akan tetapi, kita bertanggung jawab atas sikap kita sendiri. Alkitab berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32. Kita memang tidak dapat mencegah matahari untuk terbenam. Namun, kita dapat berhenti marah sebelum matahari terbenam. Dan itu berarti kita harus mengampuni. Mengampuni orang
yang telah menyakiti hati kita memanglah bukan hal yang mudah. Tetapi jika meminta kekuatan dan kasih Kristus untuk turun ke dalam diri kita, percayalah kita dapat melakukannya. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, demikian jugalah kita harus saling mengampuni satu sama lain. Di saat kita memutuskan untuk melangkah, berjalan sesuai dengan firman-Nya, percayalah hidup kita akan semakin dipenuhi oleh kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan di hidup kami. Mampukan kami untuk tidak menyimpan amarah dan dendam terhadap orang-orang yang menyakiti kami. Kuatkan kami agar dapat mengampuni orang-orang yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.